Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya melawan usai coba ditumbangkan oleh sejumlah pengurus PBNU. Gus Yahya mengaku tidak sama sekali memiliki keinginan untuk mundur dari Ketua PBNU. Diketahui belakangan PBNU diterpa isu perpecahan setelah risalah rapat harian Syuriah yang ditetapkan 20 November memutuskan agar Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Edaran tersebut juga memberikan ultimatum jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Gus Yahya akan diberhentikan sebagai Ketua Umum PBNU. Dalam surat ini juga dijelaskan 2 alasan yang menyebabkan permintaan pengunduran diri itu dikeluarkan. Pertama, terkait dengan narasumber Zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Kegiatan itu dinilai melanggar pasal 8 huruf A Peraturan NU nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan. Alasan berikutnya terkait tata kelola keuangan di PBNU yang mengindikasikan pelanggaran hukum dan melanggar pasal 97 hingga 99 Anggaran Rumah Tangga NU. Terkait menolak desakan mundur itu, Gus Yahya beralasan mendapat mandat dari peserta muktamar untuk memimpin PBNU sebagai Ketua Tanfiziyah selama 5 tahun sejak muktamar NU ke-34 pada tahun 2021 lalu di Provinsi Lampung. Gus Yahya pun mengaku sanggup mengemban jabatan tersebut hingga selesai. Penegasan Gus Yahya tersebut seakan menjawab risalah rapat harian Syuriah PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Syuro PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar pada 20 November. Poin penting dari risalah tersebut yakni meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum paling lama 3 hari sejak risalah tersebut ditandatangani. Jika dalam 3 hari belum mengundurkan diri, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan akan memberhentikan Gus Yahya dari Ketua PBNU. Begini, pertemuan ini sebetulnya adalah inisiatif Tanfidiyah PBNU dalam hal ini yang saya wakili dengan mengundang para kiai, karena kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, arahan-arahan para kiai di dalam situasi yang sedang kita hadapi ini. Sehingga mudah-mudahan memang saya tanda tangani sendiri sekedar untuk menghadirkan para kiai. Tapi kami mengundang secara umum ya tidak bisa, karena sebetulnya kenyataannya di antara para kiai-kiai ini tidak ada pihak memihak. Semuanya ini adalah komunitas kiai ini semuanya adalah komunitas yang tunggal sebetulnya dari para kiai ini, tidak ada pihak memihak. Nah, yang diharapkan dalam silaturahim pada malam ini adalah saran dan nasihat para kiai tersebut. Beliau sudah menyampaikan semuanya satu-satu dan secara seragam. Ya, mohon maaf. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing, dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Syuriah itu serta risalah yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Syuriah itu tidak memiliki legal standing, karena rapat harian Syuriah tidak berhak memberhentikan mandataris. Itu masalahnya. Jadi rapat harian Syuriah itu mengikat seluruh jajaran Syuriah, ya, seluruh jajaran Syuriah itu yang
dimasukkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Suriah itu di luar jurisdiksinya Suriah. Nah, maka ini perlu dipahami sehingga tidak bisa misalnya rapat harian Suriah itu memberhentikan siapapun, memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris. Maka apa yang disebut sebagai keputusan rapat harian Suriah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya. Yang ada cuma ya keributan-keributan yang tidak jelas arahnya, dan itu bisa dilihat dengan gaulan sekali. Maka para kiai yang hadir pada malam hari ini menyadari hal itu, melihat bahwa tidak ada arah yang maslahat, arah yang konstruktif selain berdamai, selain islah di antara yang berbeda pendapat dan tabayun terhadap informasi-informasi tidak jelas yang cenderung mengarah kepada fitnah supaya diklarifikasi dengan baik. Nah, kalau di NU ini masih ada otoritas-otoritas moral yang lebih kuat, yaitu para kiai sepuh seperti Kiai Nurul Huda Jazuli dari Poso, Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, Buya Murtadi Dewiati dari Banten dan lain sebagainya. Maka para kiai tadi bersepakat untuk menggelar segera dalam sekarang ini pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama. Nah, ulama itu yang akan dituangkan oleh pondok pesantren. Kita menunggu nanti bagaimana komunikasi di antara beliau untuk menetapkan waktunya. Tapi tempat sudah disepakati, yaitu di pondok pesantren. Demikian ya, cukup saya kira. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe ya.